Shalom, saat ini kita akan membahas satu pelajaran sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya mengambil satu topik rahasia sukses di dalam hidup ini. Apa yang menjadi rahasia sukses dalam hidup kita ini? Kita harus mengetahui bahwa ada satu ayat yang menyebut dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 3 berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa Yesus Kristus? Dialah Logos yang disebut di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Logos. Logos dalam bahasa asli adalah firman, word. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Logos itu adalah Allah. Logos bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang pertama mengindikasikan ada dua oknum di sana. Ayat 2. Ia Logos pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dibuat penekanan kembali adanya dua oknum di ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Logos, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dalam bentuk kata-kata. Sekarang dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Logos itu telah menjadi manusia. Oknum yang berkata-kata, sekarang oknum itu telah menjadi wujud manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah firman, dialah Logos, dialah Yesus yang menjadi manusia yang lahir di Bethlehem. Ketika firman Logos Yesus menjadi manusia, yang menjadi satu pertanyaan, apakah fisiknya sama dengan fisik Adam sebelum berdosa? Kembali saya bertanya, apakah fisiknya sama dengan Adam sebelum berdosa? Yang kedua, atau fisiknya sama dengan Adam setelah berdosa? Ternyata bukan sebelum atau juga bukan sesudah, akan tetapi melainkan jauh sekali dalam peradaban manusia. Kemerosotan manusia yang paling merosot, itulah firman yang menjadi manusia. Mengapa? Karena Yesus mau menjangkau sampai kepada kemerosotan manusia. Dr. Lukas mencatat di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Logos Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmat dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Bertumbuh dalam fisik, secara fisik. Yesus sejak dalam dunia ini dari kanak-kanak, remaja, dewasa bertumbuh secara jasmani, secara fisik. Bagaimana dengan hikmatnya, mental pengetahuannya, dan dia melebihi dari ahli Taurat. Makin dikasihi oleh Allah dari segi rohani dan ilahi. Makin dikasihi oleh manusia dari segi sosial. Yesus bergaul dari anak-anak sampai orang dewasa. Seluruh golongan masyarakat Yesus bergaul. Ketika Yesus berada di dunia dan dia berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-10 pertama. Yesus memanggil kedua muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Kuasa yang sama yang pernah dialami oleh beberapa pengerja, para penginjil. Saya juga mengalami hal yang sama ketika berada di satu tempat di Amarasi Timur, di mana pada saat ingin naik mimbar untuk satu seri KKR, ada seorang berkata, "Pendeta, ada yang kerasukan setan." Dan saya menuju ke lokasi dan saya panggil namanya Pak Petrus. Dan dia menyahut, kami menyanyi dan kami berdoa. Dan saya harus meninggalkan korban karena saya harus naik untuk membawakan kebenaran. Selesai ibadah, orang yang korban tadi yang dirasuk setan sudah berada di tempat persiapan khotbah. Kemudian di saat yang lain di Tondano ada seorang wanita, dia kerasukan setan. Ketika dia tidur, bantal dia makan, kasur setengah dia makan. Dan kita melihat bagaimana ketika kami mengadakan penyembuhan, doa bersama-sama, menyanyi, berdoa, dan dia akhirnya sudah lari keluar. Demikian pula pengalaman di toko Jameson di Makassar. Roh setan itu ada, selalu ingin mengganggu manusia. Di sisi yang lain, melenyapkan segala penyakit. Ketika saya dalam pelayanan, selalu membawa minyak untuk pengurapan mereka yang sakit. Tidak harus sekarat, tidak harus akan menjelang kematian. Ketika mereka sakit, dibuat pengurapan. Satu ketika kami berada di pulau-pulau terselatan Maluku, di Pulau Kisar. Kami meminta minyak, tetapi tidak ada minyak. Yang ada air. Akhirnya itu saja. Begitu saya urapi dengan air, dan dia besoknya sembuh, demamnya sembuh. Yang menyembuhkan bukan minyak, yang menyembuhkan bukan air, tapi kuasa Tuhan, iman kita kepada Yesus Kristus. Ada lagi di kesaksian yang lain, melenyapkan segala kelemahan. Ada seorang yang sudah 1 tahun bertobat, tetapi dia masih merokok. Dia bilang sulit sekali meninggalkan, tetapi berangsur-angsur dia tinggalkan rokoknya. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, hai orang lumpuh, berdirilah, bangkitlah, berjalanlah." Rasul Petrus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Saat saya tamat SD di Jatinegara, Jakarta Timur, melanjutkan pendidikan di sekolah negeri di 150, Kramat Jati, Jakarta Timur. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP, sempat berdebat soal doktrin dengan seorang guru non SDA. Kita melihat adanya gerakan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran Alkitab. Yusuf tidak meninggalkan agamanya di negeri asing. Dimanapun Yusuf berada, dia tetap memperkenalkan Allahnya. Yusuf tidak melupakan Allahnya di dalam segala perjalanan hidupnya. Yusuf selalu setia kepada Allah yang dia sembah. Apa rahasia sukses mereka? Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ayat ini memberikan 2 gambaran, 2 kata yang sangat penting untuk para pebisnis, berhasil dan beruntung. Umumnya para pebisnis ingin mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Bacalah ayat ini dan bacalah Alkitab. Apa manfaat belajar Alkitab? 2 Timotius 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ketika kami berada di satu tempat, kami buat pelatihan untuk belajar dan selidiki Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran.
Jadi Alkitab ini, firman Tuhan ini boleh mengajar orang, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menyatakan kebenaran. Kalau demikian, apa Alkitab itu? Apa sebenarnya Alkitab ini? Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia yang terdiri dari 66 buku yang disatukan dan membentuk satu buku. Luar biasa Alkitab ini. Dan penulis kurang lebih 36 sampai 40 orang dalam jangka rentang waktu 1600 tahun. Namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah pengarang yang sebenarnya. Siapakah yang menginspirasikan nubuatan-nubuatan Alkitab? 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab ini adalah kuasa Roh Kudus yang mendorong, yang menggerakkan orang-orang, yang mengilhamkan, menginspirasikan, mengilluminasikan bahwa kebenaran itu jangan salah. Itulah sebabnya Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab. Siapakah fokus kitab suci itu? Fokus kitab suci adalah Yesus, Logos, Firman. Di dalam perjanjian lama menyatakan anak Allah sebagai Mesias dan penebus dunia. Dalam perjanjian baru menyatakan dia sebagai Yesus Kristus, sebagai juru selamat. Yesuslah juru selamat dunia. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ada 9 kata yang terpenting yang dicatat, yang harus diketahui di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 menjadi sentral, pusat dari semua ayat-ayat dalam Alkitab. Yang pertama, terdahulu. Allah yang terdahulu mengasihi manusia. Allah yang pertama mengasihi manusia. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata yang kedua, terbesar. Sifat Allah yang terbesar adalah kasih. Agape. Agape adalah bahasa asli Alkitab. Dialah yang tertinggi. Agape adalah kasih, pengorbanan. Allah melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan Allah anak untuk dosa dunia. Kata yang ketiga adalah terpenting. Manusia adalah sasaran kasih Allah yang terpenting. Yesus datang ke dunia ini bukan menyelamatkan malaikat, bukan juga menyelamatkan hewan, tapi menyelamatkan manusia. Why? Kenapa? Karena manusia dijadikan dari citra, gambar, dan peta Allah. Kata yang keempat, termulia. Sifat Allah yang termulia adalah memberikan anaknya. Dan yang kelima, termahal. Pemberian termahal adalah Yesus Kristus. Seluruh kekayaan sorga, seluruh kekayaan alam jagat raya ini dipertaruhkan di dalam hidup Yesus. Kata yang keenam, terluas. Tawaran keselamatan untuk semua orang yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Yesus tidak memaksa manusia untuk masuk surga. Kembali saya katakan, Yesus tidak memaksa saudara dan saya untuk masuk surga. Sebaliknya, setan tidak memaksa kita untuk masuk neraka. Artinya, keselamatan itu berada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Kata yang adalah termudah. Percaya adalah syarat termudah untuk keselamatan. Banyak orang mengajarkan keselamatan dengan sangat sulit. Sesungguhnya Alkitab mengajarkan keselamatan itu sangat mudah. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Kata yang ke-8, terkuat. Kebinasaan yang terkuat yang melanda hidup manusia adalah musuh. Musuh
Karena kematian yang pertama akibat dosa. Yang kedua, kematian kedua adalah upah dosa. Maut adalah upah dosa yang tidak ada harapan, yang tidak dapat ditebus kembali. Karena maut artinya mati kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, karena Yesus sudah mati, maka kita tidak akan lagi mengalami maut, mati kekal. Kalau saudara terima Yesus. Terakhir, hidup yang kekal atau pahala terakhir. Alkitab mengajarkan Yesuslah Alfa Omega. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Roh Kudus menyiapkan beberapa orang tertentu untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Dan Tuhan mempunyai cara untuk membentuk sebuah perpaduan antara perwakilan ilahi dan perwakilan manusia. Di dalam diri Yesus ada perwakilan Allah, ada perwakilan manusia. Itulah sebabnya Yesus sanggup menjangkau manusia. Metode dan isi wahyu. Kerap kali Roh Kudus menyampaikan pengetahuan ilahi, pengetahuan Allah dengan menggunakan khayal dan mimpi. Kalau khayal mata terbuka, sementara mimpi mata tertutup. Kadang-kadang ia berbicara dengan jelas dan kadang-kadang juga melalui suara batin. Metode yang Allah gunakan khayal, mimpi, berbicara dengan jelas dan suara batin. Sebagaimana contoh di dalam Daniel pasal 2, di mana Allah memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Otoritas kitab suci. Kitab suci memperoleh otoritas ilahi. Karena di dalam kitab-kitab itulah Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Oleh karena itu Alkitab adalah firman Allah yang dituliskan, yang dibukukan. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Wahyu 1 ayat 3. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 3? Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Kita tidak tahu akan hari esok kita. Kita hanya menjalankan. Oleh sebab itu kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Berbahagia mereka membacakan, bukan hanya membacakan, membagikan. Dan yang mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu Alkitab. Roh Kudus sedang bekerja di wilayah mayoritas, di Sopeng lewat mimpi. Ada seorang oma yang diberikan mimpi. Dan mimpi itu dia penasaran, ada satu tanda T. Dan tanda T ini dia penasaran, dia mau cari tahu, dia cari tahu. Untuk berapa waktu lamanya dia dapati. Akhirnya tanda T itu, akhirnya itu yang dimaksud T adalah salib. Dia mencari tahu apa ini. Dan dia bertanya dan didapati bahwa T itu ternyata ada di dalam Alkitab. Dan tidak sampai di sana. Mayoritas dia punya keluarga beragama M dan akhirnya mereka membentuk satu kelompok untuk mempercaya Alkitab. Dan karena mereka kekurangan Alkitab, jadi kami membagikan Alkitab kepada mereka. Rahasia untuk meraih sukses, percaya kepada Logos. Firman yang telah menebus kita. Bila mana kita ingin meraih keberhasilan, kesuksesan, kita harus menjadikan Allah Logos yang pertama dan membaca Alkitab yang berasal dari Logos, dari firman. God provide. Allah menyediakan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Maha Kuasa, makasih Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Kami puji Tuhan. Kami angkat nama Tuhan di atas dunia ini. Yesus Kristus
yang telah datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Biarlah di dalam kehidupan kami mendukung, mengutamakan Yesus, karena Yesuslah satu-satunya oknum yang boleh mengantarai kami di hadapan Bapa. Janji Tuhan, bila mana kami setia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, ketika Tuhan datang untuk menjemput umat-umat-Mu yang percaya, maka semua mereka yang datang kepadamu akan diselamatkan. Terima kasih, janji Tuhan tetap menyertai, memberkati kami di hari-hari ke depan yang masih misterius. Janji Tuhan tetap menjaga lewat malaikat mengkurus akan memeliharakan kehidupan kami. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.